tanduk. Dan salah satu ayat inilah yang menjadi dasar kemudian berdirinya Muhammadiyah. Yang dia adalah menerjemahkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang merupakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Bahkan ditandaskan lagi fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang menjalankan sholat. Sholatnya sudah 5 waktu tambah sholat sunnah, kalau malam juga tahajud. Nanti Anda diajari tahajud lagi. Dulu pernah, nanti diajari tahajud lagi sampai batuk ini itu sia-sia, itu akan menjadi celaka. Tidak ada manfaatnya kalau tidak mengamalkan, lalai, tidak melayani atau menyantuni anak yatim, dan tidak memberi makan pada fakir miskin. Barulah sadar para santri Kiai Dahlan itu. Kemudian kalau mau saya tambah, sekarang juga kata Kiai Dahlan, kamu harus keluar dari rumah, menyusuri jalan dari Kauman menuju ke Malioboro, karena Muhammadiyah berdirinya di Kauman, Jogja. Cari anak yatim, cari orang-orang terlantar, cari orang-orang miskin. Ya dapat banyak, karena waktu itu negara kita negara miskin, semua terlantar. Mereka diajak pulang ke rumah, disuruh mandi, kasih baju koko, kasih sarung, kasih makan. Sementara belum punya tempat nanti, ditampung di rumahnya Kiai Dahlan. Diajari cara berwudu, diajari cara kebersihan, kemudian salat dan lain sebagainya, dan akhirnya berikutnya tumbuh namanya panti-panti asuhan. Itu salah satu interpretasi nilai keimanan tauhid itu dari Quran dan As-Sunnah yang kemudian berimplementasi kepada ibadah dan sekaligus muamalah, karena di dalamnya ada tolong menolong, ada memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Jadi semua benar. Dan kalau kita memiliki perilaku seperti itu berarti kita berakhlakul karimah. Ini profil alumni perguruan tinggi Muhammadiyah. Tidak boleh pelit, tidak boleh materialistis, tapi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Nah, nanti dicari, tolong nanti dibuat soalnya, Mas. Oke, nah, kemudian muamalah inilah yang tadi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berkemajuan, berdakwah amarah nahi mungkar, maka kemudian ini muncul amal usaha Muhammadiyah, pendidikan, rumah sakit, layanan sosial. Nah, ketika kita sudah berdakwah itu tidak hanya bil lisan, tapi sudah bil hal itu dengan perbuatan. Bahkan bil mal, dengan apa? Harta. Itu profil siri urusan Muhammadiyah. Maka kalau sudah begitu, kita menjadi orang beragama Islam yang berkemajuan. Tajdid tadi itu sebetulnya menunjukkan adanya
pembaharu, tapi inti dari pembaharuan itu adalah menuju kepada kemajuan. Maka sering Anda pasti mendengar Muhammadiyah disebut sebagai gerakan berkemajuan. Ya, ini karena ada gerakan tasdid. Ini gerakan dakwah ma'ruf munkar. Oke, next. Nah, jadi dua pemikiran itu yang mendasari kita. Satu, kondisi negara. Dua, kita sebagai orang Islam dalam tanda petik Muhammadiyah harus menjadi bagian yang terpenting, ya. Bahkan nanti kita tentukan profil kita adalah orang yang ikut di dalam kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bisa lewat pendidikan, bisa lewat kesehatan, bisa lewat layanan sosial. Anda tentu dari ITS lebih banyak bermuatan pada layanan kesehatan. Oke, saya rasa ini sudah saya sebutkan tadi, Mas. Next ya, next. Oke, nah Indonesia, bukan Indonesia, dunia dalam abad 21 ini punya konsep ini, maaf, kerangka kompetensi SDM abad 21. Itu bukan pendidikan, aslinya pendidikan, tapi kita sarukan dengan konsep SDM di abad 2021. Sekarang ini kita sudah berada di abad 21. Bahkan kita masuk di level atau tahap era industri 4.0. Ya, sekarang kita berada di era industri 4.0. Apa yang menjadi ciri dari era industri 4.0? Siapa yang bisa? Kalau bisa, masa nggak bisa? Satu, sama ada apa? Era industri 4.0 itu ditandai dengan adanya digitalisasi. Semua sekarang sudah digital. Meskipun di Indonesia bercampur, dan saya sering ke sana. Tidak apa-apa. Sampai beberapa hari yang lalu saya ke NTT. Sana saya masuk di desa namanya Desa Teliu. Kecamatannya Kecamatan Amuruban Timur. Karena itu letaknya paling timur berbatasan dengan Timor Leste. Saya masuk ke Desa Teliu, dari mulut jalan sampai ke Teliu itu kira-kira 2 jam perjalanan naik mobil. Karena memang nggak bisa banter karena nanjak terus. Bukit-bukit. Daerah Gersang. Saya ke sana tahun 2017 belum ada sekolahnya. Termasuk sekolah negeri. Ada satu lulusan UMS namanya Pak Kodir, lulusan dari Fakultas Agama Islam, bahkan lulusan dari Pondok Sobrok, yang berjuang mempertahankan atau berjuang untuk mensiarkan Islam, terutama Muhammadiyah di Desa Teliu, dan sekarang akhirnya 80% Desa Teliu warga asli NTT memeluk agama Islam. Bahkan 2017 saya buatkan sekolah. Ini 2017 saya bangunkan sekolah SD. 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, masa sebelum pandemi 2019, saya bangunkan SMP. Tahun ini, beberapa hari yang lalu, saya dengan Pak Haidar, Pak Ketum, itu melihat ke sana, sudah kita sepakati akan membangun SMK. Satu desa itu luasnya itu mungkin lebih luas dari Kabupaten Wonogiri.
bilang beberapa minggu yang lalu ditemukan mata air, sumber mata airnya, kemudian saya mengatakan itu persis seperti Zam-Zam. Itu sebagai satu berkat Allah dari langit karena perjuangan Pak Kodir yang begitu gigihnya mensyiarkan Islam dan membangun Muhammadiyah di sana. Sebelum ada sekolah pemerintah sudah dibangun sekolah Muhammadiyah. Inilah Muhammadiyah. Dan ini cerita betul, apalagi kalau saya lihat ada Universitas Muhammadiyah Kupang beberapa hari yang lalu itu peresmian kampus yang nyanyi paduan suaranya adalah semua orang Katolik, tidak ada satupun yang Islam. Maka di antara mereka ada yang menyanyi dari gereja. Dia menyanyikan lagu Sang Surya. Bahkan di antara mereka menunjukkan kartu tanda anggota Muhammadiyah. Non Muslim Katolik tapi dia anggota Muhammadiyah. Apakah boleh Pak Bu? Dulu ketika Dalan mendirikan rumah sakit belum ada dokter Islam. Dokter yang bisa bekerja sama dan sekarang menjadi rumah sakit PKU Jogja itu 1922 sudah berdiri. Dan dokter-dokternya dokter Belanda itu yang non Muslim. Jadi artinya apa? Termasuk profil lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah harus memiliki jiwa toleransi, bisa menghargai perbedaan, bisa menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan lain-lain. Itu yang diharapkan. Nah, ke depan atau sekarang kita sudah masuk di abad 21, kompetensi SD yang diharapkan untuk bisa hidup lebih sukses lagi. Jadi sekarang ini saya perlu saya tandaskan. Sekarang ini ada kuliah, diajari ilmu-ilmu yang sekarang berkembang sekarang. Bapak Ibu dosen Anda itu mengajar itu ilmu yang sekarang ada. Padahal Anda nanti akan hidup di zaman yang jauh lebih maju dibandingkan zaman sekarang. Maksudnya yang saya maksudkan. Jadi Anda harus membuka diri, harus selalu dinamis, terbuka untuk ilmu, selalu harus mengembangkan kompetensinya dalam rangka untuk menghadapi kebutuhan zaman. Kalau Anda tidak dinamis, tidak progresif, statis, Anda akan tergilas dengan zaman. Anda tidak akan bisa memiliki profesi yang layak karena kalah saingan. Maka sumber daya unggul ini harus ada 3 sumber daya yang dibutuhkan di abad 21. Yang pertama, kreatif inovasi, berpikir kritis menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita berpikir untuk membuat masalah lain ya, tapi berpikir untuk menyelesaikan masalah. Punya kemampuan komunikasi dan kolaborasi ini penting. Ini sepele, ini kemampuan komunikasi. Tidak semua orang bisa memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tapi sekarang dituntut, termasuk kolaborasi kerjasama. Ini sebagai satu soft skill yang harus kita miliki. Jangan sampai orang itu hidup egois, bekerja sendiri, apa-apa sendiri, tidak bisa kerjasama. Padahal yang dituntut ke depan itu harus punya karakter bisa kerjasama. Kemudian kompetensi terkait dengan kehidupan dan karir. Hidup itu harus fleksibel dan adaptif. Setiap ada kemajuan zaman, setiap ada perubahan iptek, kita harus bisa mengikuti. Berinisiatif dan mandiri. Jangan banyak bergantung pada orang. Kalau bisa itu kita harus banyak membantu orang. Kemudian punya keterampilan sosial, ini sering disebut sebagai kompetensi sosial dan kompetensi budaya. Kita harus bisa familiar, kita harus bisa menghargai perbedaan budaya.
Artinya kita harus punya kemampuan, keterampilan sosial juga. Kita harus produktif dan akuntabel. Akuntabel itu tanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita harus memiliki kepemimpinan, sifat kepemimpinan, termasuk dengan tanggung jawab. Di sisi ini yang ketiga, kita harus punya kemampuan informasi atau malah informasi, malah media dan malah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini artinya kita harus bisa memiliki kemampuan IT yang baik. Karena tadi sekarang ini kita sudah masuk digitalisasi. Meskipun tadi saya matur di Teliu tadi, NTT itu belum ada listrik. Belum ada listrik. Listriknya masih buatan, pakai apa mas namanya? Genset. Genset. Nah, pakai genset, pakai itu loh mesin yang untuk apa? Pompa itu loh. Diesel. Pakai diesel. Itu berarti di sana masih era industri 2.02, belum 4.0, masih 2.0 karena belum ada listrik. Tapi kalau saya ke Cina, saya ke Jepang, saya kemarin baru pulang dari Korea, itu sudah hampir 5.0. Digital itu sudah hal yang sangat familiar di setiap orang. Sampai anak kecil-kecil itu semua paham. Nah sekarang kalau kita mengikuti perkembangan di beberapa negara maju, termasuk yang satu di terakhir Korea Selatan, itu sudah hampir masuk ke 5.0. Apa tandanya? Semua pekerjaan sudah dibagi dengan robot. Bisa jadi nanti karena kekurangan sumber daya, besok ITS yang mengajar itu tidak lagi manusia, yang mengajar adalah robot. Kemajuan zaman. Maka kalau kita tidak dinamis, tidak progresif, ya sudah ketinggalan zaman. Dan kita mesti harus malu. Lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah Asia yang tadi saya katakan sekitar 180.000, hanya sekitar 4% mahasiswa yang ada di Indonesia. 180.000-an. Karena kita berada atau kuliah di perguruan tinggi yang unggul. Nah, kalau sudah unggul tentu kita harus bisa meraih. Kita harus menguasai, kita harus bisa memiliki karakter yang mencerminkan sumber daya di abad 21. Next. Nah, ini ada satu teori lagi yang disebut dengan teori 4G. Sudah terkenal di mana-mana ya. 4G. Nah, SDM unggul itu mempunyai 4 kualitas personal. Satu, yang pertama adalah karismatik. Apa itu maksudnya? Memiliki daya imajinasi, rasa keinginan tahuan yang besar, serta punya kemampuan eksplorasi ide-ide perubahan. Saya tadi ketika setelah pidato wisuda, Ormes tadi wisuda, saya mendapatkan penghargaan yang luar dugaan. Sebetulnya penghargaan itu sudah diberikan 2 hari yang lalu, tapi karena hanya di ruangan saya, maka si pemberi penghargaan tidak puas. Bagaimana harus ada saksi dalam event mengumpulkan banyak orang. Sebenarnya saya jawab, kalau begitu hari Sabtu pas wisuda, setelah saya pidato, saya beri penghargaan. Apa penghargaannya? Saya sebagai konsep TikTok di dalam ruangan
dengan jumlah mahasiswa paling banyak di dunia. Karena waktu itu saya melakukan masta, dan tidak pernah masta ya, mahasiswa UMS itu 9.200 tahun ini. Tapi waktu itu masta kita lakukan hanya pada 8.000 orang dulu. Tepatnya 1973. Nanti 8.000 orang lebih. Saya buat TikTok. Saya harapkan ini nanti bisa menjadi inspirasi. Begitu mahasiswa belum datang, saya datang duluan di editorium. Editorium itu kan nanti akan dipakai untuk muktamar kapasitas sebetulnya. Nah, ini tadi ada dua penghargaan. Yang satu penghargaan untuk saya, yang satunya penghargaan saya sebagai rektor yang mencetuskan ide membangun gedung terbesar di kampus negeri dan swasta di Indonesia. Yang ada di UMS itu editorium itu berkapasitas kursi itu 8.000. Kalau berdiri misalnya ada acara konser itu bisa sampai 11.000 sampai 12.000. Apa berdirinya rakyat-rakyat itu ya dekat banget bisa 15.000. Kapasitas kursi itu bisa sampai 8.000 10.000. Nah, begitu acara mau dimulai, saya berangkat duluan. Saya duduk di tengah-tengah kursi yang nanti ada dipakai mahasiswa. Saya pakai jaketnya mahasiswa, saya pakai topinya mahasiswa, saya pakai masker yang agak hampir menutup mata ini. Saya duduk, kemudian satu persatu mahasiswa datang, sampai jumlahnya mencapai hampir 8.000. Acara dimulai. Saya diam. Saya ngomong-ngomong dengan sebelah kanan, sebelah kiri saya, termasuk belakang saya juga saya ngomong dari mana, kuliah di prodi apa, saya tanya kenapa kuliah di UMS, dan lain sebagainya. Kemudian setelah acara sambutan rektor, saya dicari, dan MC dicari. Termasuk juga panitia, Pak kemana? Saya sudah melihat Pak Rektor, mana kan ada yang tahu, bisa masuk ruang itu ya, di Buru kan banyak yang tahu. Tapi ketika saya melusuk di mahasiswa banyak yang tahu. Nah, sampai akhirnya saya WA, karena sudah 5 menit lebih saya dicari tidak ada, MC saya WA, saya berada di tengah-tengah mahasiswa. Tolong siapa yang bisa menemukan Pak Rektor ada hadiah sepeda. Wah, terus jadi ramai. Itu viral. Mungkin di antara Anda yang juga like ya. Karena waktu saya mendapatkan penghargaan itu sudah hampir 500.000 yang like. Sudah viral itu. Nah, akhirnya orang-orang yang dekat dengan saya nggak tahu kalau saya rektornya. Semua berdiri cari Pak Rektor, tidak ada yang tahu. Nah, mungkin ini yang menemukan itu, mungkin itu ya saya juga sudah kenal dulu saya sebelum menjadi mahasiswa baru. Mungkin juga pernah ke rumah saya, mungkin bapaknya teman saya, sehingga dengan enak saja mencari itu langsung menuju tempat saya. Maksud saya di Bandeng. Tepuk tangan meriah satu gedung. Saya kasihkan sepeda. Saya pesan kepada para mahasiswa, karena jumlah mahasiswa sekarang sudah 42.000 lebih. Maka saya minta kalau bisa kuliah jangan membawa sepeda motor, bawalah sepeda seperti yang saya berikan. Putri ya sepeda putri, di samping untuk menjaga lingkungan supaya bersih. Ya. Tapi saya rasa saya ingin branding UMS itu menengah ke bawah, tidak menengah ke atas. Meskipun ada di antara
mahasiswa yang tahu mobil juga banyak, tapi saya ingin branding minyak bawah itu. Nah, dan saya ingin branding ini terus kenal. Bahkan ketika Fakultas Kedokteran usul kepada saya untuk menaikkan biaya pengembangan, saya tidak boleh. UMS itu paling murah mungkin di Indonesia. Yang jelas paling murah di Jawa Tengah, di UJ 200 juta sudah bisa punya awal di UMS. Hanya 200 juta. Kemudian Pak Rektor, kita terlalu murah. Saya justru dianggap kita tidak bermutu, enggak. UMS sudah terkenal bermutu. Bilang itu. Saya ingin ada orang-orang miskin bisa kuliah di UMS di kedokteran. Jangan hanya di monopoli orang-orang yang punya duit. Itu saja setiap tahun saya memberikan beasiswa. Dan khatam Quran 30 juz saya berikan beasiswa untuk bisa masuk kuliah di kedokteran. Branding ini yang saya buat supaya apa? Supaya selamanya kuliah di UMS itu mudah. Maka saya ingin kalau sudah kuliah, sudahlah seperti saya dulu kuliah itu ya jalan. Maka saya jemput balik, termasuk masa kemarin yang baru saja meninggal itu. Kalau ngaji di masjid, karena saya dulu marbot masjid ya. Saya marbot masjid Mardia, dan letaknya tepat di sebelahnya rumah sakit Sasto. 3 tahun saya jadi marbot. Maka tugas saya pengajian jemput dengan motor sepeda ontel. Tapi di samping saya sebagai marbot, saya juga pernah menjadi ketua senat mahasiswa. Orang mengatakan kalau aktivis pasti ini yang jelek. Enggak. Saya itu kebetulan mulai dari SD, SMP, SMA juara 1 terus. Kuliah S1-nya tidak jelek, tidak sedang, baik, meskipun tidak baik sekali. Karena waktu itu memang untuk mencapai P3 itu sulit. Tapi S2, S3 saya kembali juara 1. Kalau sore itu memberi pelajaran Iqra pada putra-putrinya para dosen yang tidak bisa baca Quran. Malam-malam pengajian, paling tidak saya datang ke rumah-rumah donatur menarik donasi di masjid itu. Wajah adzan ke adzan. Tapi saya juga aktif di kampus, aktif di IMM. Tapi hasil kuliahnya tidak mengecewakan, bahkan nomor 1 terus. Harus begitu orang ada. Nah, maka kembali itu tadi yang saya membuat ide. Saya selalu berpikir out of the box, jangan berpikir lurus. Tapi bisa sekali-kali kita tidak sesuai dengan pakem, itu boleh. Selama itu menjadi satu kreasi dan itu masih dalam real kebenaran. Itulah karisitek. Jadi eksplorasi ide perubahan. Tadi saya habis sambutan pendek, sambutan saya di wisuda itu cukup membaca puisi. Kemudian saya tutup dengan pantun, 4 pantun. Kemudian setelah itu saya nyanyi. Nyanyi saya apa? Nyanyi saya ojo dibanding-banding. Karusite. Tapi liriknya saya rubah. Karena lirik yang sekarang ada itu, saya terkesan itu sebuah lirik yang tidak menjadikan generasi muda menjadi maju. Generasi muda pasif. Sang juangku, aku mencintai itu. Padahal tak boleh, mencintai itu harus dengan maksimal. Maksud dibanding-banding ini. Tahunya ya aku orang mampu, kayak gitu. Tidak ada upaya. Itu seperti orang sakit.
semangat tinggi, maka saya ubah kalimatnya menjadi UMS siap dibanding-banding B. Saing B. Yo ora kalah. Aku ya yo aku orang mampu. Harus diubah sampai akhirnya aku berharap apa? Aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada jadi semangat pasif itu jangan ditiru lagu itu. Kalau sekedar nyanyi tidak masalah, dan kita hayati itu nggak bagus untuk pertumbuhan jiwa. Apa semangat itu tidak baik. Habis ini ya. Kemudian yang kedua, critical thinking. Berpikir kritis dan cepat menemukan solusi. Ciri generasi unggul. Kemudian yang ketiga, collaboration. Nah ini kerjasama. Kita harus bisa kerjasama dengan siapapun. Dan yang keempat adalah creating, memiliki dan cipta dan inovasi yang tinggi. Next, nah, ini indikator profil lulusan. Jadi yang bisa kita ukur ada 5 prinsipnya: beriman dan bertakwa. Tadi di atas sudah ya. Kemudian yang kedua adalah berkarakter. Berkarakter ini ada yang memberikan apa? Nama lain dengan berbudi pekerti luhur. Nah, berbudi pekerti luhur ini tentu sama dengan berakhlakul karimah. Lulusan ITS harus berakhlakul karimah. Lulusan ITS harus berbudi pekerti luhur. Lulusan ITS harus beriman dan lulusan ITS yang ketiga adalah harus berkepribadian, memiliki soft skill. Kalau saya mengistilahkan memiliki soft skill. Apa itu soft skill? Keterampilan hidup, ya, itu jujur, disiplin, bisa bekerja sama, bertanggung jawab, berpikir solutif, itu berkarakter. Atau soft skill, maaf, itu bersoft skill atau berkepribadian. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan literasi teks. Nah, tadi saya katakan Anda jangan berhenti ketika nanti setelah di wisuda. Wisuda itu bukan akhir dari sebuah perjuangan, tapi wisuda adalah awal dari sebuah perjuangan. Tapi perlu diingat, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak akan memiliki makna yang berarti kalau tidak ada keikhlasan. Ya, namanya ikhlas, berkorban, berjuang, sukses, itu satu kesatuan yang utuh. Ini harus dimiliki oleh lulusan-lulusan ITS. Dan yang terakhir tentu menghadapi era industrialisasi, era digitalisasi, dan bahkan mungkin nanti di era industri 4.0, maka kita harus menguasai IT. Teknologi for next. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat yang selalu memberikan